selamat bertemu dengan saya akan menyampaikan tutorial ringan Blender. Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya Julianto dari SMP Negeri 2 Moyudan. Blender yang saya gunakan adalah Blender versi 2.78. Di sini apabila Bapak dan Ibu sudah semua membuka Blender, maka tampilan awal adalah seperti ini. Kemudian bisa kita mulai yang ringan aja, mulai start itu ini. Defaultnya adalah bentuk cube, kubus gitu Bapak dan Ibu. Jadi ini bisa kita mainkan. Kita perkenalan dulu fitur dari mouse. Yang pertama, kalau kita pencet dari scroll tengah, pencet, maka dia akan memutar ataupun mencari menganimasi kemana arah dari benda cube ini, bisa ke atas ke bawah seperti ini. Kemudian ada klik kiri, klik kanan Bapak dan Ibu. Kalau kita ketahui klik kiri, maka dia akan tampil seperti ini. Nanti akan kita jelaskan di belakang apa maksudnya klik kiri ini. Tapi kalau klik kanan adalah select object. Ini sudah defaultnya dari Blender, yang biasa kalau kita di tempat lain untuk klik kiri adalah untuk select, tapi kalau di Blender kita menggunakan klik kanan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian karena ini adalah tiga dimensi ini mengenal sumbu X, Z, dan Z Bapak dan Ibu. Sumbu vertikal, sumbu horizontal, dan sumbu ke belakang istilahnya, ataupun X, Z gitu. Ini ada sumbu hijau, ini benda bisa kita gerakkan dengan klik kiri. Ini bisa kita gerakkan ke kanan misalnya. Ini akan ke kanan dan kiri sesuai dengan garis hijau ini Bapak dan Ibu. Kemudian kalau biru, dia akan ke atas bawah vertikal. Ini sesuai dengan garis biru. Kemudian yang merah dengan klik kiri bisa kita gerakkan ke sana dan kemari. Demikian fitur ringan. Kemudian untuk memperbesar mengecil kita gunakan scroll. Untuk memperbesar scroll ke depan ini akan memperbesar objek. Kemudian scroll ke belakang akan memperkecil objek sesuai dengan apa yang kita inginkan. Bisa kita perbesar atau kecil sesuai dengan kebutuhan. Bisa kita putar, lihat belakang, lihat depan, atau untuk mendapatkan tampilan objek ini bisa gunakan dari view Bapak dan Ibu. Di sini ada view top, di mana bisa kita lihat dari atas Bapak dan Ibu top. Kemudian bisa juga view right, di mana itu dilihat dari kanan. Kemudian view left bisa dilihat dari sebelah kiri. Bottom dari bawah. Kemudian front ini bisa dilihat dari view Bapak dan Ibu. Ini nanti akan kita gunakan untuk pembuatan objek-objek yang memang mengharuskan kita melihat dari keseluruhan, banyak dari sisi begitu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian default dari Blender adalah berbentuk cube seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, cube seperti ini tentunya tidak hanya benda berbentuk cube ini Bapak dan Ibu. Di Blender ada sajian-sajian benda default yang bisa kita tampilkan di sini. Bisa kita lihat di add. Kemudian di sini ada option mesh. Nah, di sini ada banyak sekali tampilan-tampilan yang kemudian bisa kita ambil. Ini yang kita lihat di sini, kalau Bapak Ibu klik kiri, maka akan muncul benda yang tertinggal, bulan tertinggal ini. Ini untuk meletakkan objek yang akan kita masukkan, Bapak Ibu. Misalnya saya taruh di sini, maka bisa saya ambil add, kemudian dengan mesh kita ambil cone misalnya atau kerucut. Maka dia akan muncul kerucut di sini. Saya tampilkan di kanannya sini bentuk dari benda berbentuk, saya ambil ini torus. Nah, ini seperti bulatan donat, kalau dari atas donat Bapak dan Ibu ini. Nah, gitu. Kelihatannya satu garis Bapak dan Ibu, tapi ini kemudian ternyata ini acak sekali. Nah, ini. Karena memang tiga dimensi ini mestinya kita bisa melihat dari berbagai. Tadi kelihatannya satu garis gitu ya, ternyata tidak gitu ya. Ya. Saya taruh lagi di sini misalnya, bendanya dari add ini bisa kita ambil dari mesh. Ulangi lagi, kita buat silinder atau tabung. Nah, benda-benda dasar dari ini banyak sekali, bisa dilihat nanti, bisa Bapak Ibu praktekkan. Ada circle, ada lingkar, ada cube yang defaultnya, ada plane, ada ubisphere, ada icosphere, dan seterusnya. Nah, sebenarnya dasarnya dari benda apapun saya kira nanti bisa kita buat turunan-turunan atau semacam benda lain yang dibuat sesuai dengan keinginan kita gitu. Baik,
Kita akan coba satu benda saja supaya nanti bisa kita buat defaultnya. Ini kita ambil dari cube supaya nanti mudah. Saya ambil dari new saja supaya nanti tidak terlalu rumit. New. Nah, bentar. Ya, ini sudah muncul benda berbentuk cube, Bapak dan Ibu. Cube atau kubus. Nah, saya ambil dari sini. Untuk menampilkan ini kita kadang perlu lihat dari beberapa sisi. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat dari, kalau dalam bahasa Windows kita sebut sebagai split. Maka kemudian dari pojok kanan atas ini kita lihat ada tampilan pointer kursor saya berupa plus, maka ini bisa kita geser. Dengan digeser ini maka ada dua jendela atau dua Windows, satu kiri dan kanan ini dengan tampilan yang berbeda. Ini dari depan, kalau saya tampilkan dengan front maka dia dari depan. Yang di sini bisa saya tampilkan ini dari sebelah kiri misalnya, atau di sebelah kanan. Tampil di sebelah kanan, right. Ini tampilan sebelah kanan. Tentu saja berbeda. Ini ke kanannya adalah merah, sedangkan yang ini adalah hijau. Ini masih bisa kita buat split lagi, Bapak dan Ibu, dari sini plus bisa turun ke bawah. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita mau berapa split yang bisa kita buat, tergantung dari kerumitan benda ataupun objek yang akan kita buat. Baik, saudara semua, kita akan coba buat gambar ataupun model permodelan sebuah meja yang sangat sederhana. Maka ini kita buat dengan ukuran ataupun kontrol-kontrol yang ada, yaitu kontrol S, kontrol R, kontrol R, dan seterusnya nantinya. Kita akan ukur ulang, Bapak dan Ibu, dengan sisi kontrol R dulu, maka ukurannya akan berubah. Ini ukuran akan berubah. Itu bisa juga ini kita kecilkan. Ya, ini kita kecilkan hingga tipis. Ini tampak dari atas tadi ya, ini dari front, dari depan. Dari depan misalnya tipis seperti ini. Nah, kita lihat tampilan dari atas. View, kita lihat dari top. Nah, dari atas seperti ini Bapak dan Ibu, tapi dari depan dia tipis. Meja itu dari depan kelihatan seperti ini. Kalau dari atas masih lebar. Nah, ini mejanya tidak berbentuk persegi. Saya ingin mejanya berbentuk persegi panjang. Maka kemudian ini bisa kita perlebar lagi. Kita kontrol pencet mouse-nya kiri, kemudian size. Nah, maka kemudian bisa kita ukur ke kanan. Mejanya tergantung dari kebutuhan kita, mau berbentuk persegi panjang sejauh mana. Misalnya seperti ini. Ya, gitu. Tentu saja ini tampilan dari kiri, dari kanan. Kalau dari kanan, dari atas seperti ini, dari kanan berbentuknya seperti ini masih bisa kita kecilkan. Saya tidak perlu lebarnya sebesar ini. Ini panjangnya sepanjang ini, lebarnya selebar ini, dari atas seperti ini. Ini bisa kita kecilkan. Di sini pun bisa sebenarnya. Iya, gitu. Ya. Kemudian kita bisa melanjutkan ini dengan memberikan sebuah tekstur atau warna yang sederhana. Untuk membuat atau memberi warna ini kita masuk ke edit mode namanya. Mode edit sini. Edit mode. Dengan masuk edit mode, tampilannya akan berubah menjadi warna seperti orange gitu. Sehingga warnanya akan berbuat ya, saya tunggu dulu. Ya, kita lanjutkan. Ada sedikit gangguan teknis, saya hilang kontrol tadi. Bapak dan Ibu, untuk memberi warna kita masuk ke edit mode atau mode edit. Kemudian bisa kita lihat di sebelah kanan ini langkahnya nanti bisa bervariasi ya Bapak dan Ibu, sesuai dengan kebiasaan masing-masing tentunya, tapi mungkin bisa saya sampaikan hal seperti ini. Kita ambil di sini ada gambar bulatan, ini bisa kita klik gitu. Nah, ini model warnanya.
kita keluarkan dulu warna-warnanya atau teksturnya, nanti bisa tekstur di sini kalau tekstur. Tapi kalau warna saja misalnya seperti ini di sini. Kita keluarkan dulu materialnya, kita tambah add material di sini, kemudian namanya bisa diberi nama, kita lihat view. Nah, warna bisa kita pilih di sini. Color bisa kita ambil yang biru merah. Warna pelangi di sini gradasi warnanya juga tersimpan dengan baik. Tinggal kita ambil, misalnya saya ambil blue ini. Kemudian oke, sudah muncul di sini warnanya seperti ini ya barang itu. Kalau ini kemudian bisa kita mau kita kasih warna, tinggal kita assign. Klik sini kemudian assign. Nah, sudah jadi warna biru. Tapi kalau kemudian kita tidak mau warna yang biru, kita warna defaultnya tadi material. Ini warna defaultnya. Assign, maka dia akan kembali lagi ke posisi semula. Itu sekitar tentang warna. Nah, bagaimana sekarang kita membuat kaki meja, saudara semua? Kalau sudah ada bentuk papan mejanya, kemudian untuk membuat meja, ini saya buat yang besar ini menjadi top, view top gitu. Saya ubah dulu menjadi top. Sedangkan yang ini saya ubah supaya berbeda menjadi front yang di sini. Ya, front mana? Ya ini front. Tampak depan dan tampak samping kiri, atas. Nah, untuk membuat ini kita perlu kaki. Ini bisa kita objekkan dengan cube, tapi itu menyambung objek itu tidak gampang karena nanti bisa jadi kelihatan sudah sambung tapi belum sambung karena kita gabungkan antara cube 1, cube 2, cube 3, cube 4 misalnya kalau cube 4. Akan lebih baik kita buat semacam potongan dari papan yang ada di atas ini dengan cara Ctrl R Bapak dan Ibu. Ya. Ya, kalau kita melihat Ctrl R, maka akan tampil garis ungu seperti ini tipis ini ya Pak dan Ibu. Maka ini bisa kita geser ke sebelah kanan, misalnya kita potong di sini untuk calon kaki nanti. Kemudian eksekusikan execute dengan klik kiri. Kemudian saya Ctrl R lagi. Ini kita geser ke sebelah kiri. Itu. Ya. Kemudian belum dieksekusi tadi, klik dengan konfirmasi atau eksekusi kalau saya. Kemudian kita yang sebelah atas ini dengan Ctrl R lagi. Bentar, kita ulangi. Ya, Ctrl R untuk ke atas. Ini kita bisa tarik lagi ke atas. Aduh ya, bentar. Iya, eksekusi. Kemudian sini ya, Ctrl R lagi. Ya, kita bawa ke bawah. Iya itu. Nah, kemudian untuk fungsi berikutnya, bagaimana membuat kaki? Ini bisa kita ambil dengan extrude, Bapak dan Ibu. Di sebelah sini ada extrude. Ini karena kaki itu ada di pojok-pojok, maka saya klik untuk select objek. Ini saya A dulu, kemudian sini select objek. Ya, edit mode, kemudian ini select, maaf salah, A lagi. Iya Bapak dan Ibu, kita lanjutkan untuk extrude. Kita aktifkan dulu untuk mode edit mode. Ada 3 di sini, ada yang berupa garis, dimana di sini ada berupa yang akan kita extrude adalah yang papan ataupun bidang. Ini di sini bisa kita lihat, ini untuk bidang, ini untuk garis, dan untuk titik. Kita praktekkan untuk bidang Bapak dan Ibu. Di sini kita select objek, klik itu, kemudian saya tambahkan sini. Nah, maaf salah. Nah, shift, klik di sini, klik, maaf, klik, kemudian shift, ya. Nah, itu. Kemudian kita ambil extrude individual. Nah, maka dia akan ke atas atau ke bawah, tergantung dari apa yang kita inginkan. Karena ini tadi di atas, maaf, ini saya salah ya, jadi kelihatan agak bolong begitu yang di atas.
tapi nanti bisa kita tambal. Itu saya kira sudah cukup, kita klik gitu. Ini sudah